Kali ini kita akan membahas mengenai User Centered Design atau sering disingkat menjadi UCD. UCD merupakan salah satu metode yang paling populer digunakan, khususnya untuk pengembangan software. UCD tidak spesifik digunakan hanya untuk pengembangan software saja loh. Kelebihan dari UCD adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi permasalahan pengguna dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tadi. UCD digunakan tidak hanya di ranah praktisi, tapi juga banyak digunakan di ranah akademisi. Bagaimana sistematika UCD itu? Yuk kita bahas di video berikut. Penting untuk mengetahui siapa pengguna kita. Kita harus memahami permasalahan yang mereka hadapi. Bagaimana dan apa sih sebenarnya keinginan mereka? Tentu saja ketika kita salah memahami atau kurang dalam memahami pengguna, maka solusi yang kita tawarkan otomatis juga akan tidak tepat. Ketika mereka sudah merasa bahwa software tidak membantu mereka, mempersulit, tidak meningkatkan produktivitas, akan sulit bagi pengguna untuk dapat beradaptasi dengan produk atau software yang kita buat. Secara terminologi, User-Centered Design adalah metode yang memposisikan harapan pengguna sebagai pertimbangan utama. Sekali lagi, memposisikan harapan pengguna. Kita mulai fokuskan saja, produk yang kita buat adalah software. Kesalahan yang sering kali muncul saat kita mengembangkan software adalah kita merasa kita paham segalanya. Semisal kita mengembangkan sistem informasi keuangan, kita pasti akan berasumsi bahwa sebelumnya saya sudah pernah sukses membuat sistem sejenis. Oleh karena itu, ketika saya diminta untuk membuat sistem sejenis di tempat lain, saya akan berpatokan pada pengalaman saya sebelumnya. Nah, itu yang menjadi kesalahan fatal. Bisa jadi permasalahan yang dihadapi antara satu tempat dengan tempat lain berbeda. Posisikan harapan pengguna sebagai pertimbangan utama. Untuk menghasilkan sebuah desain dari software yang bagus, yang sesuai dengan harapan pengguna, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan beberapa kali iterasi. Sebagai info bahwa iterasi itu semacam perulangan proses kita mendesain sebuah software. Semisal kita membuat rancangan sistem informasi keuangan tahap pertama, kita ujikan ke pengguna, mendapatkan feedback dari pengguna, mendapatkan keluhan dari pengguna, kita perbaiki lagi. Berapa kali jumlah iterasi tidak ada batasnya. Batas akhirnya adalah saat pengguna merasakan bahwa software yang kita buat sudah sesuai dengan harapan mereka. Berikut adalah langkah-langkah User-Centered Design menurut standar ISO 13407-1999. Terdapat 4 langkah User-Centered Design. Requirement Gathering, memahami konteks permasalahan. Seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya, meskipun kita mengembangkan sebuah software yang sejenis, lokasi yang berbeda pasti akan memiliki konteks permasalahan yang berbeda pula. Tahap kedua adalah requirement specification. Ketika kita sudah mendapatkan siapa pengguna, apa masalahnya, kita mulai mendata kebutuhan mereka apa, dan kita sudah mulai memiliki gambaran solusi yang akan kita tawarkan, fitur-fitur apa saja yang akan kita masukkan ke dalam sebuah software. Tahap ketiga, desain. Di sini kita mulai membuat sebuah prototype. Ada yang low fidelity sampai high fidelity. Low fidelity contohnya kita menggambar di sebuah kertas, misalnya gambaran UI dari software yang akan kita buat. Sedangkan high fidelity mungkin kita bisa gunakan beberapa software seperti Figma dan lain sebagainya. Dengan menggunakan high fidelity, pengguna dapat melakukan klik. Semisal klik pada tombol A, dia akan beralih ke halaman selanjutnya. Cuman di sini belum ada codingnya, database-nya, untuk mempercepat proses produksi software kita. Ketika kita lakukan pengujian dan mendapatkan feedback atau masukan dari pengguna, kita dapat cepat melakukan perbaikan. Tahap terakhir adalah evaluation. Di tahap ini kita mengevaluasi 2 hal. Pertama, usabilitas dari prototipe yang kita buat. Ketika pengguna merasakan bahwa prototipe yang kita tawarkan masih ada kekurangan. Kedua, menguji solusi yang kita tawarkan berupa software tadi menjawab permasalahan pengguna.
Nah, kita coba lihat diagram berikut. Ini adalah rangkuman dari 4 tahap yang saya sampaikan sebelumnya, dimulai dari memahami konteks permasalahan, dilanjutkan menspesifikasi kebutuhan mereka itu apa. Tahap ketiga adalah mendesain solusi yang berupa prototipe, dan di tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bisa 2 hal. Pertama, hasil evaluasi ternyata permasalahannya di prototipe, maka kita tinggal kembali ke fase design solution, tinggal memperbaiki prototipe yang kita buat. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa solusi software yang kita tawarkan tidak sesuai dengan permasalahan pengguna, maka kita dapat kembali ke fase specify user requirement, menggali lagi kebutuhan detail mereka apa. Yang lebih parah, kita ternyata salah. Semisal mereka menginginkan sebuah sistem informasi pajak, kita malah membuatkan sistem informasi keuangan. Meskipun mirip tapi melenceng. Oleh karena itu kita harus kembali ke tahap awal, memahami konteks masalah pengguna itu apa sih. Berikutnya kita bahas beberapa teknik yang digunakan untuk mendukung user-centered design.